Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat semua ya, amin. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah sehat, diberikan kemudahan kelancaran segala urusannya, amin ya Allah. Mohon maaf Mas Teh hadirnya nggak seperti di jam biasanya karena pagi ada yang harus dikerjakan. Mas Teh tadi pagi ke dokter dan lucunya lagi ya, badannya Mas Teh yang demam, yang kepalanya oleng segala macam itu pas dideteksi sama dokter, Pak ini darahnya normal, kolesterolnya normal, asam uratnya juga kebetulan banget lagi normal. Jadi semuanya itu lagi normal. Makanya Mas Teh tuh hari ini tuh dari pagi sudah oleng, kemudian Mas Teh kan berinisiatif ya, takutnya dari tadi malam juga Mas Wardi sempat ketakutan karena saya panasnya tuh luar biasa badannya, jadi sempat kita kasih paracetamol sudah enak, paginya kumat lagi, anget lagi, demam lagi, dan pas ke dokter juga saya lumayan kaget. Ini baru pulang dari dokter teman-teman, saya buat video. Jadi mungkin videonya akan tayang sore atau di malam hari ya. Jadi teman-teman yang di rumah jaga kesehatan. Harapannya Mas Teh semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu. Jangan ada yang sakit. Allah jauhkan dari bala sakit apapun. Amin. Semoga di akhir tahun ini kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan sama Allah. Diberkahi rezeki, badan, usaha, dan segala sesuatunya. Amin. Yang pasti semoga diberi kesehatan terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Untuk yang belum, ayo bantu support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik. Kenapa Mas Tulus begini? Ada yang sorry, komentarnya harus saya hapus ya. Karena beliau berkomentar kalau Mas Tulus bilang Assalamualaikum orang baik gitu. Terus beliau berkomentar begini, emang yakin Mas Tulus orang baik? Emang yakin yang nonton Mas Tulus tuh orang baik semua? Aku nggak ngerti ya konsep dari komentar itu. Tapi menurut aku menyebut orang dengan hai orang baik itu sama kayak mendoakan diri kita supaya dekat dengan orang-orang baik gitu loh. Satu, mengangkat nama orang tersebut supaya orang itu suka, bangga, bahagia, terus termotivasi jadi baik. Bukan berarti saya membaikkan diri saya atau yang nonton video itu saya itu baik gitu. Jadi aku sempet yang ini konsepnya ini orang kemana sih arahnya? Sekali lagi teman-teman, kalau memang
orang suka itu tuh kita mau jungkir balik tetap suka, tapi kalau nggak suka yo panggah golek selane untuk tidak menyukai. Terima kasih banyak orang baik yang sudah suka, sudah support, terima kasih banyak ya. Sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sudah hadir, absen, terima kasih semuanya. Halo, maaf Mas Tulus nggak bisa sapa satu-satu, pokoknya buat semuanya saja. Jenengan yang tulis hadir, jenengan yang tulis absen, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan segala urusannya. Amin ya Allah. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah juga semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi, dan yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, dan mungkin kalian sedang terlilit hutang piutang, Mas Teh doakan semoga hutangnya lunas, Allah lancarkan, Allah luruskan, Allah mudahkan rezekinya sehingga hutangnya lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa bilang apa-apa teman-teman selain ya mendoakan kalian dengan segala sesuatu yang Mas Teh bisa, semampunya saja ya. Hari ini mau bahas apa Mas Teh? Aku pengen menceritakan saja apa yang aku rasakan tadi malam. Kalau teman-teman nyimak apa yang Mas Tulus sampaikan di YouTube, Mas Tulus tadi malam inget banget di jam 00:22. Mas Tulus itu tidur sekitar jam setengah 12. Gak ada 1 jam kayaknya. Baru sore, karena memang kan Mas Teh Senin itu kan hari malas-malesan. Jujur teman-teman, kalau hari Senin itu saya cuma fokus kemana? Fokus ke pengiriman minyak bidara. Saya fokuskan semuanya. Setelah itu saya nggak akan gubris apapun selain yang memang harus saya kerjakan. Cuci baju khusus, baju buat nyanyi, kemudian beres-beres rumah. Memang hari malas-malasan sedunia. Jadi memang itu hari saya untuk merelaksasi diri saya, pikiran saya dari sesuatu yang mengkuras diri saya gitu loh. Jadi memang saya fit, hari Senin justru saya nggak rasa capek, biasa aja, aman-aman aja. Justru saya tidur setengah 12, bangun saya ingat banget di jam 00:22 tuh ngerasain sesuatu yang nggak nyaman karena mimpinya cukup mengerikan. Saking mimpinya mengerikan, terbawa, bahkan saya benar-benar demam, kemudian saya sampai minum, sorry, minum paracetamol tadi malam. Ini yang pengen Mas Teh ceritakan. Jadi sekali lagi disclaimer dulu, nanti kalau teman-teman yang menonton, saya nggak pernah membenarkan apa yang saya mimpikan, tapi ini cuma cerita karena jawabannya Eyang ketika aku tanya soal mimpiku itu agak jadi pertanyaan bagi saya. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail ya soal mimpinya Mas Teh. Banyak banget kejadian-kejadian yang sudah dikirim ke teman-teman dikirim sama teman-teman ke saya, tapi belum sempat untuk kita bahas. Saya sudah buat postingan, teman-teman yang mau dibahas silahkan langsung cek di postingan Mas Teh, kemudian komentari ya, kira-kira mau bahas apa boleh ya. Sebelum kita bahas, Mas Teh mau coba share dulu ya Allah ya Rob. Semoga Allah berikan keajaiban, Allah cukupkan sedekah nasi box kita. Tinggal tanggal 27 teman-teman, saya nggak tahu harus ngomong apa, apakah Allah akan bantu atau tidak. Semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita pajang masih 3 jutaan ya. Per hari ini tanggal 24 Desember ini sudah di 4 juta sekian teman-teman. Alhamdulillah ya. Sudah 4 juta, berarti anggaplah kita masih minus 2 juta lagi. Bismillah, semoga Allah berikan kemudahan, Allah izinkan kabul, Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Saya nggak tahu harus ngomong apa, jujur saya sudah sangat pesimis, tapi mudah-mudahan Allah berikan keajaiban lewat tangan-tangan orang baik yang siap membantu nanti. Amin. Teman-teman yang mungkin mau membantu mencukupkan atau mau ikut sedekah urun boleh. Silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya 12.000, atau mau jenengan cukupkan 2 juta. Amin ya Allah, matur nuwun. Bisa ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya. Langsung ke situ aja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada siapapun yang sudah membantu. Ya, ini sudah usaha semaksimal mungkin dari saya, dari teman-teman yang membantu. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, ya kita nggak punya hak apa-apa karena Allah yang punya kuasa ya. Kalau teman-teman membantu silahkan. Yang sudah bantu,
Aku terima kasih untuk usaha maksimalnya, aku terima kasih untuk doanya. Mari sebelum kita mendoakan teman-teman yang sudah bersedekah, mari doa sama-sama. Semoga Allah berikan keajaiban untuk sedekah nasi box kita. Allah berikan cukup, Allah izinkan cukup, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku kadang-kadang kesel untuk sama kamu tuh kayak gitu terus. Kelakuannya itu loh. Kok ya wong sing sopan santun. Sopo sing arep ngewangi? Sik ndonga kok malah ya makane iki ndonga ben dicukupke ngono lho. Ya tak amini dongamu. Kita lagi berdoa untuk sedekah nasi box kita, dia bilang cukup cukup. Terlalu pede juga nggak boleh ya teman-teman. Ya kita boleh sih pede, tapi kalau overconfident juga kan nggak bagus. Tapi tetap pesimis, tetap optimis. Meskipun jujur saya sendiri sudah pesimis. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Crondol dikabul sama Allah, Allah cukupkan. Amin. Katakan amin saudaraku, sedekah nasi box ada di bulan Desember. Amin ya Allah. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi teman-teman yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali saja, yang sudah bantu sedekah nasi box, siapapun jenengan, sukunya apa, agamanya apa, mudah-mudahan Allah jadikan berkah. Menang sih tanduk. Semoga teman-teman yang sudah membantu sedekah, sedekahnya Allah jadikan lebih berkah. Allah tukar dengan keberkahan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, Allah tukar dengan kesehatan juga, Allah kabul segala hajat baiknya, Allah jadikan tolak bala bagi jenengan, dan semoga Allah berkahi jenengan yang sedekah, usaha, rezeki, keluarga, dan apa yang jenengan kerjakan, semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih banyak. Ngopo. Ya, ya makanya kamu doa sama Allah sekarang. Ya Allah, semoga kegiatannya Mas T dikabul sama Allah. Gitu. Coba Kang Tulus yang ngamin ke. Amin. Amin. Sing sedekah tuh nggak Dek. Ah, kadang apa ya Rek, kadang-kadang kadang dia tuh nyebelin gitu loh teman-teman, tapi dia tuh juga sering bikin aku nangis sebenarnya. Amin. Saya nggak tahu loh mah, yang jual tanah. Amin ya Allah, yang jual aset apa kayak lemah lemah. Amin ya Allah, amin. Ya Allah ya Rob. Kadang aku marah-marah, kadang ketawa, kadang juga dibikin nangis sama dia ini. Doanya itu tulus gitu loh, Rek. Kita kan tahu ya, orang doa yang cuman sekedar ucap atau tulus tuh kita tuh tahu. Jadi dasarnya aku mau gembeng ya Allah. Mudah-mudahan doanya Crondol Allah kabul hari ini. Allah cukupkan sedekah nasi box kita. Amin, amin. Matur nuwun sekali lagi teman-teman yang pesan minyak bidara hari ini nggak ada pengiriman. Alhamdulillah kemarin sudah pick up, sudah kirim. Untuk yang merasa pengirimannya lama, Mas Tulus minta maaf karena kebetulan bentrok dengan Nataru, jadi pengirimannya pasti akan sedikit lebih slow daripada sebelumnya. Jadi mungkin pengirimannya akan lebih lambat. Jadi Mas Tulus minta maaf ya. Oke. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Yang mau pesan silakan ke WhatsApp 0857 54 111 888. Yang di deskripsi. Matur nuwun. Amin ya Allah. Turut didoain. Teman-teman yang mau Yang mau kreasi katanya, rekreasi maksudnya. Amin. Amin ya Allah, matur nuwun. Sing terenyuh ki ngene Rek. Doanya dia tadi. Semoga Lek Tulus sakitnya segera diangkat katanya. Karena emang aku jujur teman-teman, sejak dari malam itu aku masih ngerasa agak kurang sehat ya. Tak cerita no saiki Rek. Ngapunten kalau terlalu lama openingnya, silahkan digeser ke menit ke-12 ya. Sekali lagi teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke-12. Oke? Gak usah komplain, kalau nggak suka nggak usah ditonton, wes ngene iki modele terai ya. Oke?
Jam setengah 12 itu aku ngerasa jadi karena memang seharian sudah istirahat, korean doang, sambil ngelipetin baju, sambil nyuci, sambil masak. Pokoknya emang quality time deh kemarin. Aku ngerasa kayak ya nggak terlalu ngantuk. Tidur sekitar setengah 12. Mau tidur itu nggak ngerasa gimana-gimana, badan sehat-sehat aja, nggak ngerasa kayak mau sakit atau capek atau enggak, jujur alhamdulillah. Karena kebetulan Sabtu Minggu pekerjaannya memang tidurnya hanya beberapa menit, tetapi yang di hari Minggunya itu nggak sampai malam banget, cuma sampai sore, dan dari sore aku sudah istirahat, yang memang di hari Minggunya. Seninnya itu ngerasa sedikit ngantuk, tapi nggak terlalu yang kayak biasanya, biasa-biasa saja. Dan ketika saya tidur, baru sebentar tidur, ada beberapa mimpi yang saya rasakan cukup ekstrim menurut saya karena di sekitar saya ini air semua teman-teman, dan air tersebut saya berani memastikan di atasnya ada minyak karena ada mengkilap yang tidak bisa bergabung dengan tanahnya, kemudian dengan minyaknya, sorry, kemudian ada cairan berwarna hitam di sekitar saya itu air semua. Dan aku melihat semua yang di Jakarta ini, yang di sini khususnya di sekitar tempat tinggal saya, itu semuanya tenggelam teman-teman. Dan aku tuh sudah lama tenggelam, sedangkan kepalaku tidak. Jadi cuma di bagian kepala saja. Paling aman tuh kepala. Di mimpi itu saya ndak berpikir adikku kemana, keluargaku kemana, tidak. Di situ di pikiran saya cuma wes mati, mati, wes rasa piye-piye iki. Jadi cuma ada zikir, 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 dan zikir dalam hati saya di mimpi itu, kalau toh saya harus mati, semoga kondisi mati saya dengan husnul khotimah karena saya baca syahadat lah, saya zikir, saya istighfar segala macam. Pokoknya sudah tinggal tunggu waktu. Dan di depan saya, kenapa saya berani memastikan kalau itu tuh apa namanya, minyak, karena memang ketika saya kan air tuh sudah segini posisinya, saya itu sudah tidak bisa apa-apa. Kalau saya ngelemesin badan saya sudah tenggelam, sudah tertarik ke laut, sudah tertarik ke air, sorry, dan itu sudah tinggal segini, dan air itu kan lewat depan saya. Jadi kelihatan banget kalau air itu tuh mengandung minyak sama oli, kayak semacam oli atau minyak tanah atau apa solar, aku nggak tahu, tapi baunya kayak minyak-minyak yang digunakan di kendaraan lah, minyak tanah, solar segala macam kayak gitu, baunya aneh-aneh. eh karena saya ngerasa badanku sudah terlalu dingin di air, sudah tinggal segini, air semakin tinggi, sudah mulai nutup mulut, dan aku sudah nafas hanya lewat hidung. Dan akhirnya badanku terasa dingin, dan pas bangun itu saya ingat banget di jam 00:22, betul-betul saya merasa nafas saya susah, batuk saya luar biasa, badan saya demam panas. Dan ketika aku minta tolong Mas Wardi, deh tolong ambilin selimut, tolong ambilin itu, Mas Wardi pegang tangannya, badan kamu panas banget katanya, gini gini gini. Karena saya nggak makan, jadi saya ngambil berapa sendok nasi, saya makan nasi. Ketika saya bangun, saya makan 2 suap nasi. Saya ingat banget, saya makan 2 suap nasi. Terus saya kan punya paracetamol yang memang miligramnya tuh lumayan besar, yaitu 400 miligram. Biasanya saya konsumsikan memang hanya 250 miligram. Itu yang saya konsumsi tadi malam setelah makan 2 sendok itu, saya makan yang 400 miligram. Saking saya sudah ngerasa kayak udah dinginnya tuh sampai nggak bisa berdiri, AC mati, kipas mati, bahkan pintu kan rapet, itu rasanya kayak ada angin yang ngembus segala macem. Nafas saya agak susah karena memang saya ngerasa di leher saya itu ada air, padahal mungkin itu cuma suges ya, mungkin hanya suges saja. Dan kalau panasnya memang betul-betul panas, demam. Dan ketika beberapa menit kemudian setelah saya konsumsi obat itu, saya mulai berkeringat, dan alhamdulillah aman sampai pagi, sampai jam setengah 5 subuh saya bangun, nggak kerasa apa-apa. Terus tadi pagi demam lagi. Nah pas demam itu saya berinisiatif untuk ke dokter, dan ini tadi baru pulang dari dokter, dan hasilnya memang tidak ada sakit apa-apa. Kata dokternya kecapean aja katanya. Bapaknya kecapean, terus kadar gula darah, kemudian kolesterol, asam uratnya semuanya normal. Kalau dengan ukuran saya dan juga sebagai jenis kelaminnya laki-laki misalnya, kata dokternya sebenarnya standar. Darahnya pun juga tidak sedang tinggi dan seterusnya. Jadi saya cuman dianggap bahwa di badan saya tuh sedang ada virus yang mulai inkubasi, jadi
bapaknya harus minum air putih, harus minum vitamin, harus harus jaga kesehatan, tidurnya harus pulih, jangan terlalu capek. Makanya dokter bilang, ini mungkin baru inkubasi ya Pak. Kalau di kita, saya cek juga belum ada. Maksudnya tidak ada deteksi itu gitu loh. Radang yang biasa saya radang pun juga enggak, karena kan habis nyanyi kan. Jadi aku pikir radang, ternyata enggak. Dan semuanya aman. Dan ketika eh tadi pagi ada sebuah acara, ada sebuah hotel di Jakarta Pusat, hampir langganan dulu setiap tahun, terus kebetulan tahun ini tuh ngabarin lagi, minta tolong untuk MC-in acara di malam tahun baru, dan aku memutuskan untuk kayaknya tahun baru ini aku nggak akan ngambil acara, malam tahun baru itu aku nggak akan kemana-mana, aku pengen fokus untuk ngumpul di rumah, entah sama keluarga, entah aku mau sendiri, entah aku mau ngaji, entah zikir, entah tirakat dan sebagainya, atau ngumpul sama keluarga ya. Intinya aku nggak ikut keriaan di malam tahun baru yang terlalu war banget. Kalau bakar-bakar ya artinya ikut keriaan tapi nggak terlalu wah, istilahnya gitu. Jadi ketika aku bilang maaf aku nggak bisa terima acara itu, memang dari awal aku sudah berpikir untuk apa ya, Eyang kan bilang ke saya kalau bisa tahun ini apa ya istilahnya tuh aku mengikhlaskan sesuatu yang bisa masuk ke aku. Artinya memang kalau bagi entertainer ya teman-teman, bagi orang yang di entertain, ini waktu yang pas banget buat nyari rezeki. Karena malam tahun baru itu tuh saat klien ngelemparin harga, Tulus bisa nggak nge-MC di sini, kita bisa nembak harga segini, karena udah pasti banyak, mereka butuh talent banyak, mereka pasti akan butuh artis banyak. Dan saat saya melempar harga, mereka biasanya nggak akan nawar. Kesempatan banget istilahnya buat kita nyari rezeki yang lebih di atas rata-rata sebetulnya. Tetapi di tahun ini Eyang minta saya untuk kalau bisa lepas ya Le yang seharusnya kamu paksa, seharusnya kamu manfaatkan. Yang aji mumpung yang biasanya saya pakai untuk nyari duit tadi, kalau bisa Eyang minta untuk dilepaskan atau diikhlaskan. Ini salah satu hal. Ketika saya batalkan tadi, Eyang juga bilang kayak gitu. Pilihan kamu tepat. Pilihan yang kamu lakukan itu tepat. Kamu sudah melakukan yang baik, sudah melakukan yang pas buat diri kamu, buat negara kamu, buat sesuatu yang bisa kamu lakukan. Jadi setelah saya ceritakan begini, saya tadi mimpi begini, artinya memang satu yang berhubungan dengan air. Saya coba untuk menghitung sebetulnya teman-teman di balik mimpi saya dari jamnya, dari tanggalnya, itu kan sudah masuk tanggal 24 ya, sudah masuk hari ini karena sudah 0 lewat 22. Kemudian dari yang disampaikan Eyang ini yang bagi saya agak agak lagi dan lagi menjadi pengingat buat saya bahwa ketika beliau menyampaikan yang kamu ambil ini tepat, yang kamu lakukan ini tepat. Jadi istilahnya ada sebuah pesan yang disampaikan Eyang kepada kita semua, kepada saya khususnya, bahwa akhir tahun 2024 ini waktu yang tepat banget buat kalian yang oke, kalau biasanya ini waktu yang tepat. Tadi kan saya bilang kalau sebagai talent di entertain waktu yang tepat buat nyari uang lebih daripada biasanya. Mungkin bagi pedagang, kemudian bagi orang yang memang suka nyari rezeki di mana yang lain pada tutup kita buka, artinya ini adalah tempat yang atau waktu yang timing yang pas buat kita nyari rezeki. Mungkin karena kan berpikir ke situ. Tetapi justru Eyang betul-betul mengingatkan lagi kita untuk meleremkan itu, meredakan itu. Makanya aku sempat bilang sama adik-adikku, Kang, kita agenda pengen pulang ya, tahun baru. Liburan, kita ngobrol di rumah, ngumpul di rumah, ziarah, kemudian kita bersih-bersih rumah. Itu aku cancel teman-teman. Yang tadinya di akhir tahun, akhirnya aku cancel. Dan mungkin awal-awal Januari baru akan kita agendakan lagi. Jadi aku juga, bukan berarti aku mengikuti apa yang mau, tapi di sini aku mengikuti naluri atau nurani yang aku rasakan. Jadi ada beberapa poin di mana nuraniku juga mengatakan bahwa oke, kayaknya lebih tepat aku di rumah. Kayaknya lebih tepat kalau aku tuh nggak kemana-mana. Lebih tepat aku di rumah untuk ngumpul sama keluarga, setidaknya untuk berdiam diri, meredam sesuatu yang bisa mengembang tadi. Jadi teman-teman, dari ceritanya Eyang ketika saya ceritakan soal mimpi saya, ternyata memang mimpi itu merupakan sebuah gambaran sesuatu yang bisa saja terjadi. Coba kamu hitung dari apa yang kamu bisa. Ketika saya hitung memang teman-teman, kandungan air yang cukup melimpah ini luar biasa. Berkali-kali Eyang bilang tahun ini harus ditutup dengan orang-orang yang kalau bisa meredam keriaannya, meredam kebahagiaan yang berlebihan, meredam nafsu yang berlebihan, meredam sesuatu yang over di
di atas ukurannya. Ini salah satu hal yang disampaikan Eyang. Jadi jangan banyak marah di pergantian tahun, kemudian kalau bisa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau toh tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, setidaknya malam tahun baru itu mendingan diem di rumah. Santai, waktu sama keluarga. Bahagianya itu pun juga tidak boleh berlebihan. Artinya sebenarnya Eyang mendidik kita, Eyang sedang mendidik saya untuk lebih prihatin dengan waktu pergantian tahun kita, kemudian untuk berdoa meminta untuk lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. Berikutnya adalah juga untuk artinya meredam sesuatu yang bisa kita ambil tadi, belajar mengikhlaskan sesuatu dari apa yang seharusnya menjadi milik kita, yang bukan berarti kita tidak bersyukur dengan menerima atau merangkul sesuatu yang harusnya kita miliki, termasuk yang Tuhan berikan lewat rezeki, job, seperti saya job dan lain sebagainya. Tetapi memang mengikhlaskan sesuatu yang ini kan waktu yang udah pas banget, tepat banget momennya buat nyari duit, tapi kenapa nggak kita ambil? Itu pasti orang akan sangat menyayangkan sekali. Nah, yang rasa menyayangkannya tadi kalau bisa itu kamu tebus, kamu tumbalkan untuk tahun yang akan datang supaya kamu lebih baik lagi. Memang mungkin secara jumlah, aduh sayang banget malam tahun baru aku nggak ambil rezeki, atau malam tahun baru aku nggak keriaan, aku nggak ikut pesta segala macam. Tapi naik, yakin dan percayalah bahwa tahun depan kamu akan lebih baik lagi. Jadi memang betul-betul ada sebuah pesan yang disampaikan yang ada sebuah hal yang artinya memang harus diredam. Ada prihatin di sini tuh bukan berarti kita susah, maupun kita sedang senang atau sedang susah, berperilakulah bahwa kita ini sedang biasa-biasa saja dengan kondisi yang artinya tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, termasuk kebahagiaan, keriaan, berkumpul sama keluarga dengan sebatasnya saja, jangan terlalu lebih, jangan terlalu berlebihan, bila perlu juga ditutup dengan sedekah. Itu beberapa yang disampaikan Eyang. Itu pesan Eyang terkait dengan keputusan saya untuk tidak menerima job di malam tahun baru. Kemudian dari apa yang saya mimpikan, Eyang tuh bilang bahwa saiki ketika kamu mengalami mimpi seperti itu, yang disalahkan siapa? Ketika terjadi ada bendungan yang jebol, ada air yang melimpah, sedangkan itu bukan tempat di mana kamu mencari sesuatu. Artinya ada sebuah tempat yang memang tidak seharusnya digali. Ada gini loh teman-teman, memang ada beberapa tempat, bukan satu tempat, beberapa posisi di mana tidak seharusnya difungsikan untuk itu, tapi dipaksa untuk itu. Karena memang ada oknum-oknum yang serakah memanfaatkan alam untuk diambil hasilnya. Ngerti nggak maksudnya Mas Tulus? Ada semacam tambang kah, galian kah untuk cari minyak tanah, cari minyak bumi, tetapi tidak seharusnya digali. Belum pada waktunya. Jadi kalau menurut Eyang, dari apa yang disampaikan Eyang tadi pagi ke saya, ada semacam, ini tempat memang diperbolehkan, tapi bukan sekarang waktunya. Tetapi bagi orang serakah, pasti akan diambil sekarang. Ya, nanti biar ngisi lagi atau biar jadi minyak lagi dan begitu seterusnya. Jadi menurut Eyang adalah beberapa fungsi yang sekarang ada di Nusantara ini sudah disiapkan untuk keturunan masa depannya, tapi dimakan sama yang bukan seharusnya. Kemudian digali atau diambil tidak sesuai dengan porsinya. Kemudian yang lebih fatal lagi adalah pengambilannya tadi dengan merusak yang lain. Ini yang disampaikan Eyang, sehingga tadi Eyang bilang kalau tanah dan air tadi atau minyak yang kelihatan atau tercium sama saya itu juga bisa terjadi. Jadi saya nggak tahu apakah akan ada banjir besar di balik tambang-tambang yang sekarang sedang beroperasi, tambang minyak dan seterusnya. Aku tidak tahu soal itu, tapi aku rasa sepertinya sudah keterlaluan sekali tindakan untuk tadi yang bilangnya gini. Jadi kayak di sini tuh disiapin buat tahun ini. Jadi belum jatuh pada tahunnya mereka sudah gali semua. Mereka sudah ya satu karena keserakahan tadi, karena mereka mendapatkan untung yang banyak, oknum-oknum tertentu. Nah, sehingga ketika alam marah kemudian mengeluarkan air dan juga minyaknya tadi, daripada nggak bisa dimanfaatkan dan istilahnya gini, hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu saja. Kalau bisa kalau maunya alam nih sebenarnya adalah dimanfaatkan semanfaat-manfaatnya bagi orang banyak, bagi masyarakat banyak, bagi keturunan leluhur khususnya. Tetapi di sini banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang serakah, bahkan tidak sesuai dengan porsinya, berlebihan, bahkan
merusak, cenderung merusak. Sehingga inilah kenapa sayangnya mendingan dibuang aja daripada dimanfaatkan, tetapi hanya untuk orang yang serakah. Kalau yang sih bilangnya seperti itu. Secara garis besar. Aku nggak bisa menjabarkan secara detail ya teman-teman. Jadi Mas Tulus itu nggak bisa. Walaupun Mas Tulus itu tahu rule-nya ke sini, jalannya ke sini, Mas Tulus tidak pernah bisa menyampaikan itu secara garis besarnya seluruh-seluruhnya. Pasti Mas Tulus akan belokkan. Tapi kalau teman-teman yang paham, teman-teman yang ngerti dengan apa yang aku sampaikan, pasti kalian nyambung. Pasti kalian akan mengerti. Oh, maksudnya Mas Tulus tuh ini. Intinya ada ancaman musibah yang berhubungan dengan air tadi, kemudian juga mungkin bisa terjadi di tambang atau ada kandungan minyaknya. Jadi ini juga harus hati-hati. Silakan dicari tahu. Apakah terjadi kecelakaan di laut, kemudian ada peledakan tempat, atau ditemukan minyak di atas laut atau di atas air. Kemudian saya sih menciumnya memang bau-bau minyak-minyak bumi gitulah di air yang lewat di samping saya, dan warnanya lumayan hitam pekat. Dan itu bau banget, dan nggak nyaman bagi saya. Makanya pas bangun saya ngerasa kayak memang ada sesak nafas, kayak nggak nyaman di pernafasan saya. Itu yang saya rasakan atau yang saya sampaikan. Yang menyampaikan bahwa kemungkinan juga ada beberapa poin atau musibah yang terjadi dan ada embel-embel minyaknya. Mungkin kapal laut yang kecelakaan di laut, atau mungkin kapal darat atau kapal udara yang jatuh di darat tapi di atas laut misalnya, atau di atas air dan seterusnya. Ini satu dan lain hal yang mungkin terjadi. Dan jujur teman-teman, kalau misalnya kalian minta, dari Eyang disampaikan justru ada pesan menarik. Kemudian juga ada pesan di mana kita untuk prihatin ya tadi ya. Kemudian juga ada kemungkinan musibah yang ada sumber tanahnya atau sumber minyak tanahnya atau minyak buminya tadi. Itu adalah titik yang disampaikan Eyang. Bisa jadi ada sesuatu di situ. Saya nggak memastikan ya teman-teman, tapi ini hanya ukuran saya saja. Nah, sekarang saya coba untuk mengukur lewat angka. Ada 24, 12, 24. Ya, sama. Ada air yang cukup melimpah hari ini teman-teman. 22, 24, 26, 28. Oh, ini 24 ya, betul ya hitungannya. Saya kemarin kan 24, 22, 24, 26, 28. Ini salah satu hal yang mungkin hari ini juga akan banyak sekali. Dan artinya juga lumayan mengkuras sesuatu. Jadi aku harap teman-teman untuk lebih waspada, lebih hati-hati terkait dengan beberapa musibah yang berhubungan dengan air. Kenapa? 2 ini air, 4 ini angin. 2 angin, 4 ini angin. Dan sama di bagian depan dan juga di bagian belakang. Kemungkinan kalau hari ini akan ada badai lagi atau dengan angin kencang atau air hujan dengan angin kencangnya, juga sangat potensial sekali terjadi. Dan ada gambar gelombang tinggi, ada gambar juga gelombang besar atau air yang ngamuk atau air yang besar. Di sini ada banjir bandang kah atau air yang meluap kah? Ini salah satu hal yang sangat-sangat mungkin muncul kalau dibaca melalui angka. Sekali lagi, melalui angka saya bisa salah. Teman-teman nggak perlu serius. Ini satu hal. Dan jujur teman-teman, saya dari tadi sebenarnya mengatakan ini nih agak nahan air mata, tapi saya berusaha untuk nggak nangis. Saya berusaha untuk ya biasa-biasa saja. Padahal dari saya sebelum membahas ini, ketika saya yakinkan saya akan bahas ini atau tidak, tapi saya akan bahas, dan rasanya itu kayak memang sedih yang luar biasa. Jujur teman-teman, ketika saya merasa mimpi itu, yang di pikiran saya cuma mati. Jujur aja, saya ngerasa kayak yang mau mati nih gue, udah mati nih gue. Pikiran di mimpi itu cuma itu doang. Udah nggak inget harta, udah nggak inget keluarga, udah nggak inget siapa-siapa. Di mimpi itu sama. Dan ketika sudah terbangun pun, sedihnya saya tuh sudah sedih yang ya Allah, mau ada apa sebetulnya gitu loh. Jadi kayak dekat sekali dengan kematian. Rasanya badan saya tuh udah dekat banget dengan kematian. Ya memang satu hal ya yang harus kita tahu, yang paling dekat dengan kita tuh memang maut ya teman-teman. Tapi rasanya di mimpi dan di kenyataannya sampai tadi pagi, sampai siang ini, sampai saya bikin video ini pun, saya sedang merasa menahan air mata yang luar biasa. Kayak ada rasa was-was yang luar biasa. Apalagi ketika saya dengar ada kecelakaan ya di Malang. Kemarin habis bahas-bahas soal Jawa Timur, habis bahas-bahas soal Malang, Mas Teh nggak boleh ke Malang, ternyata ada kecelakaan di Malang. Dan saya di sini gini teman-teman, nggak mau dianggap Mas Tulus menyarankan saya nggak boleh pergi. Saya nggak boleh liburan, saya nggak boleh jalan-jalan. Saya tidak pernah mengatakan sekalipun jenengan untuk tidak boleh liburan. Tapi prihatin itu perlu.
ada hal yang harus jenengan ukur sekarang. Kalau tahun-tahun kemarin boleh lah. Kalau tahun ini, jujur saya juga nggak setuju ketika ada keriaan-keriaan. Makanya acara apa juga saya tolak. Jujur aja teman-teman. Jadi aku pengennya yo wis biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu war-war banget. Santai-santai aja. Karena 2025 tuh kita tuh disambut dengan sesuatu yang nggak akan kita duga-duga sebelumnya. Jadi ya lambangnya masih kesedihan juga. Jadi prihatinnya tuh buat ngontrol diri kita karena penutup kita ini cenderung lumayan keras semua, cenderung lumayan abot kabeh gitu loh. Supaya ndak terlalu berat, kita juga harus meringankan beban Nusantara kita dengan kita yang menurunkan ego, menurunkan keserakahan, menurunkan apa ya, sesuatu yang melepaskan sesuatu, simbol itu. Jadi kayak kita ngelepasin sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik gitu loh. Kayak itu tuh kayak ngelepasin apa tapi untuk apa. Jadi ngelepasin sesuatu tapi demi sesuatu untuk tujuan tertentu dan tujuannya pasti untuk sesuatu yang baik. Itu sih aku nggak ngerti lagi apa yang harus aku sampaikan, tapi aku harap dari bacaan angkanya simbol airnya lumayan melimpah. Jadi aku masih kasih peringatan ke teman-teman yang mungkin terdampak banjir rob, kemudian kayak banjir bandang, kemudian kayak kemungkinan bendungan-bendungan yang jebol dan seterusnya. Ini salah satu poin atau hal yang bisa saja muncul, bisa saja terjadi sehingga kalian harus mewaspadai itu. Takutnya ada embel-embel tertentu yang terjadi ketika kita sedang lengah karena di angka 24 12 24 ini air cukup melimpah dan lewat jam 12 siang ini kemungkinan juga lumayan gelap atau lumayan basah kondisinya. Jadi aku harap teman-teman di rumah hati-hati mewaspadai beberapa hal, salah satunya adalah tadi yang berhubungan dengan air ya. Mimpinya musibahnya soal air, tapi lebih cenderung ke ya tadi airnya ada bau minyak tanahnya, ada bau minyak buminya. Bisa jadi kecelakaan di laut atau kecelakaan darat yang belum ke laut atau kecelakaan di laut atau bahkan pesawat yang jatuh di laut. Itu hal-hal yang bisa terjadi atau mungkin musibah air yang terjadi di dekat dengan tambang minyak bumi. Ini salah satu hal. Harapan saya mudah-mudahan nggak terjadi dan ya kalau misalnya harus terjadi itu saya nggak nyesel karena sudah saya sampaikan apa yang saya ceritakan. Insya Allah yang dinonton video ini semuanya sehat, diberikan kemudahan dan aku harap video ini manfaat dan tidak jadi bahan apa ya untuk kalian percaya 100% karena saya juga nggak pernah mastiin hasil hitungan saya apa yang disampaikan yang juga satu hal yang pasti terjadi. Jadi kalau emang terjadi mungkin hanya kebetulan waktu kita untuk sama-sama saling mawas diri di sini boleh. Saya nggak ngelarang keriaan, saya nggak ngelarang kalian merayakan Natal, Tahun Baru dan seterusnya. Silakan merayakan libur panjang, saya nggak ngelarang itu, tapi dengan kadar yang sebatasnya saja. Nggak usah berlebihan. Makanya kalau akhir tahun ini jenengan tanya enak bicara apa enak diem, saya jawab enak diem. Bagus bicara, bagus diem, bagus diem. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi banyak hal yang harus kalian pikirkan. Silahkan diartikan sendiri bagus diem dengan bagus bicara tadi. Silahkan kalian cerna. Ya harapan masih semoga manfaat ya orang baik ya. Terima kasih banyak. Kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Sekali lagi mungkin saya nggak bisa jadi seperti yang kalian mau teman-teman. Ya sekali lagi saya ya seperti ini. Kalau memang ada salahnya saya minta maaf. Kalau tidak jadi seperti yang kalian mau ya mohon maaf karena kita ini hanya seorang hamba, bukan seorang yang bisa di atas segala maha. Jadi kita harus tahu bahkan menyadari bahwa apa yang kita mau tidak semuanya bisa kita harapkan seperti yang kita mau ya. Seperti itu. Ngomong apa sih Tulus? Intinya teman-teman kalau saya ada salah-salah kata pengucapannya sok pinter sok gurui saya minta maaf, nggak ada maksud di situ. Intinya kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya manusia ya. Terima kasih, semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat atas sama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Nah gitu doa amin. Amin. Ikut amin ya. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan. Amin. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi ingin menjual aset, semoga asetnya cepat terjual. Yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga tim keluarga, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus penyakit
penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya robbal alamin. Aku nggak tahu kalian akan suka dengan konten ini atau tidak, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat dan kalian bisa mengambil sisi baik dari apa yang aku sampaikan ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.